Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa bertemu kembali, kita bisa bersilaturahmi kembali di channel Gus Idris Family dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada pimpinan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya kelak mendapatkan syafaatnya beliau di yaumil mahsyar. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini saya ditemani oleh senior sahabat saya juga sebagai guru saya, yaitu Kiai Ali. Jauh-jauh datang ke sini dari pondoknya hanya untuk membantu untuk menyelamatkan Sri Gandhi, sahabat ya. Kita sudah tahu semuanya bahwasanya Sri Gandhi sekarang ini dibawa kabur oleh Arya dan Ray gitu loh. Ya, kaburnya itu dibawa ke markasnya daerah lereng Gunung Lawu, sahabat. Jadi, seperti itu. Jadi Kiai Ali kemarin kan ikut juga beberapa kali mendatangi markasnya itu ya, cuman Nenek Lawu namanya ya, yang rambutnya putih itu ya. Ya Allah. Terus kalau menurut Kiai Ali ini itu umurnya kan sudah ratusan tahun kalau saya perkirakan gitu ya, nenek itu ya. Iya ya, umurnya udah ratusan tahun, tapi kok sakti ya Ali? Kok bisa sakti kayak gitu? Kan udah tua banget itu. Itu gini ya. Agak keras Pak Ali ya. Apa belum makan kan sampai? Kalau belum itu makan nenek kan? Itu memang sering tirakat. Ada di Gunung Lawu itu sering tirakat. Makanya kesaktiannya itu seakan-akan tidak ada yang bisa menandinginya lah untuk kesaktian beliau itu. Makanya saya akan kemarin itu nyoba ke markasnya dia untuk menyelamatkan siapa itu namanya, Mas Gandhi. Tapi penglihatannya itu seakan-akan tidak pernah kelihatan tempatnya itu, saking gelapnya itu. Bukan gelap karena gelap tempatnya, gelap ilmunya juga. Berarti karena udah dibentengi ya, udah dibentengi. Kalau orang-orang awam lah misalnya, tidak mungkin dia kelihatan rumah gitu. Sama Nenek Lawu itu pagarnya. Jadi kita juga untuk menemukan rumahnya Nenek Lawu itu juga sulit ya. Ya. Karena apa ya, kayak putar giling gitu ya. Yang namanya orang-orang seperti tidak gampang seperti Nenek Lawu untuk dijumpai juga susah ya. Susah. Makanya itu siapapun orangnya ingin mengalahkan Nenek Lawu, entahlah, yang namanya ilmu itu kan di atas langit masih ada lagi. Kalau orang-orang biasa itu ilmunya yang di bawah dia sih, ya nggak mungkin lah bisa mengalahkan Nenek Lawu itu. Itu benar-benar nenek itu luar biasa pun ya. Jangankan ilmu kesaktian semacam ilmu apa yang ilmu hitam itu, terus ilmu peletnya juga itu, waduh, benar-benar itu. Sampean juga kena pelet loh kapan hari itu Pak? Wah, enggak apa, sampean itu bilang kalau Nenek Lawu itu masih muda, cantik kata sampean. Siapa bilang? Kalau saya tidak segampang seperti itu. Kok sampai yang sekelas Kiai Ali itu kok bisa kena pelet oleh saya tidak pernah, saya itu dari dulu masalah ilmu pelet. Apa perlu tak tunjukin videonya ini? Nggak usah, saya nggak perlu. Ada videonya di sini di YouTube ini, kalau mau tak tunjukin. Saya itu ya kalau orang awam sih nggak apa-apa kena pelet, tapi kalau saya kan nggak bisa untuk dipelet gitu. Makanya, aduh, benar-benar sudah rumahnya di hutan seperti itu, jadi susah untuk dijangkau. Makanya saya itu kemarin saya ke sana jarang pakai semacam baju putih gitu. Saya pernah pakai baju putih itu, waduh, pulangnya udah medannya sulit, terus pakai baju putih juga ke sana itu gimana ya, aduh, ngeri tempatnya nenek itu. Terus ini juga kok bisa si Rain sama Master Arya itu kok bisa kenal gitu loh. Kenal dari mana?
Kan beliau itu si Rey kan ada di luar pulau Jawa. Kok bisa kenal sama nenek Lawu itu? Mungkin ini mungkin perkiraan saja. Mungkin ya muridnya nenek Lawu sih orang-orang itu. Kan dulunya pernah jadi muridnya siapa itu? Mama Skaryo. Mama Skaryo. Mungkin kesaktiannya masih kurang saksi nyari lagi gitu dulu mungkin. Terus ketemu nenek Lawu. Terus ketemu sama nenek Lawu kan. Nenek Lawu juga sudah terkenal dari zaman dulu. Udah kenal ya? Udah terkenal. Sama juga zaman berarti dulu. sudah mendengar nama nenek Cuman Lawu. mendengar tidak pernah Ketemu karena ya dari saya kan juga jauh tempatnya. Jauh dari saya gitu. Apa punya suami ya nenek Lawu itu? Ya mungkin sudah meninggal. Cuman nenek Lawu itu sering tirakat, ilmu kesaktiannya jadi kelihatannya itu masih panjang umur gitu. Umurnya juga udah ratusan. Udah ratusan. Kira-kira tahun. kalau nenek Lawu naksir Pak Ali ini, Pak Ali mau nggak? Ya Ali. Waduh, Masya Allah, kok sampai kok bisa bicara seperti itu? Udah nenek-nenek, udah keriput, udah bau limason. Tapi kan meskipun nenek-nenek kan malah enak seret katanya. Allah, apanya ya seret tangannya? Ya meskipun saya itu kan juga ikut gandeng itu, meskipun dia rambutnya putih, bodinya masih semlora itu. Itu body apaan? Nih kan. Orang sampean deket-deket terus oleh kemarin itu, dipegang-pegang sama sampean. Kalau nenek-nenek, nenek-nenek ngomongnya masih apa? Seret kata. Seret. Yang seret itu bukan dari apa nih? Apanya? Kulitnya. Kulit luar masuk ke dalam nggak tahu kemana itu. Kalau ditarik keluar, kalau Itu ya. manu ke dalam itu kulit luar, itu nenek-nenek karena sudah kendor semua kulitnya. Udah kendor. Masa Kiai Ali mau jatuh cinta sama nenek? Soalnya sampai kemarin itu deket-deket, pegang-pegang juga ke nenek itu. Nenek Lawu itu. Tapi anehnya, meskipun nenek-nenek itu loh, kalau saya lihat bodinya itu kok masih seger gitu loh. Karena ini memakai ilmu, Pakai ilmu. semacam semacam untuk pengawet muda itu. Berarti kayak siapa itu lu Mbah Giem berarti. Ya mungkin Kayak seperti Mbah Giem itu, gitu ya. Tapi masih sakti itu nenek Lawu. Masih sakti nenek Lawu ya. Sama Mbah Giem itu. Jangan merasakan ya. Sudah tenaganya, saya ya. rasakan. Itu orang benar-benar saya ingin membuka pagar pintu rumah juga itu susah. Itu nenek Giem itu. Nggak tahu gimana caranya, ilmu semacam seperti itu saya juga nggak tahu ilmu apa yang dia dipakai, dan juga saya nggak bisa dibayangkan ilmu seperti Terus itu. kira-kira apa ya pengapesannya itu apa nenek Lawu itu? Apa mungkin sampai udah dapat gambaran, Waduh, dapat isyarah? itu saya itu belum pernah menjumpai pengapesan seperti itu. Susah seperti nenek Lawu itu. Mungkin yang tahu hanya guru nenek Lawu, dan guru nenek Lawu kan sudah meninggal. Ya nggak tahu juga siapa Tapi gurunya. nenek Lawu juga sudah ratusan tahun. Makanya umurnya udah ratusan tahun, tapi kok tenaga dalamnya tuh masih luar biasa tinggi tenaga dalamnya. Yang namanya ilmu pengawet itu, awet muda itu memang kelihatannya itu kadang-kadang cuma sepintas. Bagi orang awam kelihatannya nenek-nenek itu masih muda benar, masih cantik, bodinya juga pakai nol, tapi untuk penglihatannya orang awam. Awam ya. Iya. Jangan-jangan Gandhi ini nanti dibuat jamu sama nenek Lawu. Waduh, itu juga saya belum tahu. Tapi insya Allah tidak kalau Bang. Soalnya Gandhi itu masih jejaka. Loh. Ya mungkin bisa juga karena kalau memang masih jaga diambil bikin kesaktian, tempat kesaktian dia bisa juga gitu. Bahkan kalau nenek Lawu itu kalau pingin awet muda secara ilmuwan itu kan harus mengambil anak muda terus. Ya makanya Gandhi itu kan masih jejaka. Mungkin Gandhi itu diambil jejakannya, dibuat tumbal sama nenek Lawu. Nenek Lawu itu nanti supaya awet muda terus. Waduh, bahaya nih ada lagi nenek Lawu.
Kayak saya melihat itu apa itu kekuatannya itu bukan cuma seperti manusia tapi udah seperti iblis ya ini. Udah Sangat besar sekali kekuatannya. Bisa dikatakan ini nenek setengah iblis ini. ya memang bisa Setengah juga. siluman. Karena saya dulu pernah ya menyerang nenek apa itu dulu Lamu. bukan waktu dulu saya itu pernah nenek siluman itu di daerah Blitar. Oh iya nenek setengah siluman waktu sampai sama Gus Samsudin itu. Itu kesaktiannya belum seberapa. Lebih sakti Lebih nenek sakti Lawu. nenek Lawu. Kalau nenek Lawu itu benar-benar siapapun yang ingin mengalahkan nenek Lawu, saya juga nggak ngerti. Siapapun saya juga yang bisa mengalahkan nenek Lawu, entah itu orang-orang dari aliran putih atau aliran yang hitam, saya juga nggak ngerti itu siapa yang bisa mengalahkan nanti. Ya kita harus riadoh Pak. Kita harus tirakat lagi iya, gitu, biar tahu kelemahannya nenek Lawu itu apa gitu. Apa gimana kalau kita coba ya pakai pancingan jejak yang buanteng itu gimana? Tambah lebih sakti. Iya maksudnya lebih sakti. gitu ya, tambah lebih sakti ya. Makanya saya akan mencoba untuk tirakat, ingin tahu pengapasannya nenek Lawu. Tapi paling tidak 41 hari saya itu harus tirakat. Atau gini aja jalan pintasnya ya nih. Coba ini ya kan pastinya nggak punya suami kan nenek Lawu. Iya. Sampean lamar aja gimana? Astagfirullah. Sampean jadikan istri. Hitung-hitung sampean pahalanya besar loh sampean menobatkan orang. Walaupun bagaimana, gimana itu sudah nenek-nenek mau ngambil istri, terus mau diapakan nenek-nenek seperti itu? Ya nggak apa-apa, meskipun sampean juga senjatanya sampean sudah nggak bisa apa-apa, sudah tinggal separuh senjatanya sampean itu. Misalnya ya walaupun kita tidak apa-apa satu rakyat, lawan baunya udah bau rimaso. Ya setidaknya kan siapa tahu dengan dilamar sampean nenek Lawu itu bisa mau itu nggak jahat lagi kan, sampean pahalanya besar Pak. Nggak bisa itu orang-orang udah sepertinya udah kebiasaan bikin masalah terus itu nanti bikin kejahatan itu. Jadi seperti siapa itu yang punya ilmu putih itu misalnya untuk datang ke sini ya untuk membantu Gus Idris misalnya, siapa itu namanya orang-orang berbantu Samsudin, Ujang Bustomi, Mamas Karyo. Kenapa? Mungkin dia bisa untuk mengalahkan nenek Lawu. Itu mungkin kalau memang tapi kalau feeling saya nih ya, daripada menunggu mereka yang nggak pasti, mereka juga pastinya juga takut mungkin ya sama nenek Lawu. Mending Kiai Ali ngelamar nenek Lawu itu itu loh. Saya daripada ngelamar nenek Lawu, lebih baik saya itu tirakat aja. Buat apa? Ya hitung-hitung sampean ganjarannya besar loh sampean kalau ngelamar nenek Lawu. Saya bukan nabi, saya orang biasa. Nah, itu malah dikasih masukan. Saya orang biasa. Pahala. Ya kalau masih muda sih insya Allah saya masih ya mungkin nenek Lawu itu umurnya masih muda, mungkin 300 tahun kalau sudah ratusan tahun kok masih ditawarkan ke saya. Biarin aja biar dia sendirian sama datuk-datuk di sana di tempatnya itu. Kan banyak datuk di sana. Ini sampean sekarang nginep sini ya, pondok ya? Ya insya Allah. Nah, besok kan Pak kita kita explore lagi, cari lagi ya. Ingin menemui nenek lagi. Harus Gandhi itu harus segera selamatkan itu. Takutnya nanti burungnya Gandhi itu dimakan oleh nenek Lawu. Harus segera selamatkan. Makanya. Ya insya Allah saya itu juga mungkin ya pulang atau gimana gitu. Pulang dulu. Ya karena saya datang ke sini itu kan belum sampai sempat pamitan ke orang rumah gitu. Ya udah, kalau sampean pulang ya sampean sambil riado lah ya. Biar kita sama-sama semua riado, biar kita tahu apa pengapasannya nenek Lawu ini ya. Makanya kalau saya misalnya
ingin tahu pengapesannya nenek Lawu itu, tapi kalau di sini saya tuh nggak bisa. Nggak bisa, tapi kalau di pondok pesantren saya, insya Allah di Padepokan nanti saya akan bersatu dengan ilmu saya dan agak saya minta tolong pada Allah, minta petunjuk gimana caranya. Dengan ilmu pring kuning apa nggak bisa, nggak mempan? Coba lah sampai yang apa gimana itu mantranya bambu kuning gimana Pak? Kalau bambu kuning saya siapa tahu dengan ilmu sampai yang dimiliki bambu kuning itu bisa membuat nenek Lawu itu peok gitu. Saya tidak punya kalau ilmu bambu kuning, tapi kalau besi kuning saya ada, terus gelap mampang saya juga ada gitu. Cuman kalau semacam bambu kuning itu cukup bacain bismillah dengan bambu kuningnya juga. Kadang-kadang kalau ilmunya agak rendah bisa kalah orang itu. Tapi kalau seperti nenek Lawu itu kalau cuman sama bambu kuning susah ya. Aduh, ini PR lagi nih ya. Kalau memang nenek Lawu benar-benar bisa kalah dengan bambu kuning, don cuma membunuh tahun dulu pun nenek Lawu ya? Sudah meninggal. Enggak mungkin kalau orang-orang seperti nenek Lawu itu tidak mempunyai musuh dari dulu. Mungkin banyak musuhnya dari zaman dulu. Makanya dia tuh kalau cuma sama senjata bambu kuning itu susah, nggak bisa di ini. Ya udah, paling mungkin sampai juga capek mau istirahat ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih udah membantu kita. Semoga tidak kapok ya. Saya tunggu lagi besok. Syukur-syukur sampai membawa senjata yang bisa melumpuhkan siapa? Nenek Lawu. Baik sahabat ya, saya Al-Fakir Kang Fajar mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ataupun tingkah laku yang tidak berkenan. Saya Kang Fajar dan beliau Kiai Ali mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.